Suster bilang ranjang di sebelahku kosong, padahal aku berbincang dengannya semalaman. Selamat datang kembali, para penikmat horor Nusantara. Pernahkah kalian berada di sebuah rumah sakit saat malam benar-benar sunyi? Ketika doa dan tangisan hanya terdengar samar di balik tembok-tembok dingin. Sebuah tempat yang seharusnya menjadi ruang penyembuhan, justru berubah menjadi saksi bisu pertemuan dengan sesuatu yang tak seharusnya terlihat. Kisah ini bermula dari sebuah kecelakaan, namun berakhir pada teror yang tak pernah bisa aku lupakan. Dan selamat datang di Mas Alex Channel. Sore itu, tepat saat azan maghrib berkumandang, aku melaju dengan kecepatan tinggi di jalan raya yang ramai. Entah karena lelah atau pikiranku sedang kacau, konsentrasiku buyar. Dalam hitungan detik, seorang penyeberang jalan muncul di hadapanku. Aku berhasil menghindar, tapi kendali motorku hilang. Tubuhku terpental keras menghantam pembatas jalan. Suara benturan itu seolah menandai awal dari mimpi buruk yang tak pernah aku duga akan berlanjut jauh melampaui kecelakaan itu sendiri. Aku tersadar di rumah sakit terdekat. Kakiku terasa nyeri luar biasa. Dokter menyebut tulang kakiku patah dan harus digips. Meski begitu, aku masih sadar penuh. Tidak ada luka serius selain kaki kiri yang kini terbungkus perban tebal. Malam itu, aku ditempatkan di sebuah ruangan rawat inap yang terasa terlalu sunyi. Hanya ada beberapa pasien dan suasana di dalamnya terasa dingin. Bukan hanya oleh AC, tapi oleh kesunyian yang menekan dada. Menjelang larut malam, ayah dan ibuku pamit pulang. "Bagas, bapak sama ibu pulang dulu ya, nanti pagi kita balik lagi," kata ayah dengan nada menenangkan. Aku hanya mengangguk, mencoba tersenyum meski tubuh terasa lemah. Dalam hatiku, ada rasa tak nyaman yang sulit dijelaskan. Entah kenapa, aku merasa malam ini akan terasa sangat panjang. Aku menempati ranjang paling ujung di sisi kiri ruangan. Tepat di sampingku, ada satu ranjang kosong yang dibatasi tirai tipis. Di seberang, beberapa pasien lain terbaring, tapi barisan tempatku berada, hanya aku seorang diri. Ranjang kosong itu berdiri diam, seolah menunggu seseorang. Dan entah mengapa, sejak awal aku merasa tak nyaman setiap kali menoleh ke arahnya. Aku mencoba memejamkan mata, tapi rasa nyeri dan lelah bercampur gelisah membuatku sulit tidur. Aku meraih ponsel dan botol minum di meja samping ranjang. Tanganku berselancar di dunia maya, mengabari rekan kerja tentang keadaanku. Tak ada balasan. Wajar, pikirku. Malam sudah terlalu larut. Namun di tengah keheningan itu, aku mulai menyadari suara kecil yang tak seharusnya ada. Aku mendengar suara gerakan dari arah ranjang kosong, sangat pelan, tapi jelas, seperti seseorang menggeser tubuhnya. Jantungku berdegup lebih cepat. Logikaku berkata, mungkin aku salah dengar, tapi naluriku berteriak sebaliknya. Jika memang ada orang di sana, seharusnya aku mendengar suara tirai dibuka. Tapi tidak. Ranjang itu seharusnya kosong. Saat aku mencoba kembali tidur, sebuah suara perempuan terdengar jelas dari sampingku. "Mas, kakinya kenapa?" Aku langsung membuka mata. Suara itu dekat, terlalu dekat. Nafasku tertahan. Dengan suara bergetar, aku bertanya, "Ada orang?" Dan jawaban singkat itu membuat darahku terasa dingin. "Ada." Dengan memberanikan diri, aku menarik tirai. Di sana, seorang wanita terbaring di ranjang yang tadi kosong. Sekitar 25 tahun, mengenakan baju pasien dan selang infus. Dia tersenyum ramah, seolah kehadirannya adalah hal paling normal di dunia. Padahal aku yakin, ranjang ini kosong sejak awal. "Saya udah 2 hari di sini, Mas," katanya ringan. Percakapan kami berlanjut hingga wanita itu tiba-tiba berbisik. Katanya, ruangan ini sering didatangi hantu perempuan yang berjalan sambil menangis di malam hari. Mendengar itu, bulu kuduku berdiri. Aku mencoba menepis rasa takut, menganggapnya hanya halusinasi orang sakit. Namun jauh di dalam hati,
ada perasaan tak enak yang mulai tumbuh, seperti ada sesuatu yang sedang menungguku. Setelah percakapan itu, wanita tersebut terdiam. Aku memutuskan menutup kembali tirai pemisah ranjang kami. Entah kenapa, aku merasa lebih aman jika tidak melihatnya. Aku meneguk air minum, lalu mencoba berbaring senyaman mungkin. Namun pikiranku terus memutar ulang kata-katanya tentang hantu perempuan yang suka menangis. Aku menertawakan diriku sendiri dalam hati, mencoba menenangkan diri. Ini rumah sakit, tempat orang sakit dirawat, bukan tempat cerita horor menjadi nyata. Beberapa menit berlalu, aku belum juga terlelap. Rasa penasaran muncul begitu saja. Aku bahkan lupa menanyakan wanita itu sakit apa. Aku melirik ke arah tirai, berharap bisa melihat bayangan tubuhnya. Tapi tak ada suara, tak ada gerakan. Mungkin dia sudah tidur. Aku menghela napas panjang, mencoba mengakhiri semua pikiran aneh malam ini. Tiba-tiba, langkah kaki terdengar mendekat. Seorang suster berdiri di samping ranjangku. "Mas, maaf ganggu. Nama panjangnya siapa ya?" Tanyanya datar. Aku langsung menyebutkan namaku. Suster itu mencatat sesuatu di lembarannya. Suasana kembali normal, terlalu normal, seolah tak pernah ada percakapan aneh sebelumnya. Entah kenapa, tanpa berpikir panjang, aku bertanya, "Suster, pasien di sebelah sakit apa ya?" Tanganku menunjuk ke arah ranjang wanita itu. Suster tersebut berhenti menulis, wajahnya berubah bingung. "Pasien sebelah?" Tanyanya pelan. Ada jeda hening yang terasa berat di udara. Suster itu melangkah mendekat, lalu menarik tirai. Dan seketika itu juga, jantungku seperti berhenti berdetak. Ranjang itu kosong. Tidak ada wanita, tidak ada selang infus, tidak ada tanda-tanda seseorang pernah berbaring di sana. "Emang kosong, Mas," kata suster itu tenang. Sementara aku hanya bisa terdiam, merasakan dingin menjalar dari tengkuk hingga tulang belakang. "Nggak mungkin, suster. Tadi ada orang di sini," kataku dengan suara sedikit meninggi. Tapi suster itu hanya menggeleng pelan. "Dari tadi emang kosong, Mas." Tanpa menunggu jawabanku lagi, ia pergi meninggalkan ruangan. Kata-katanya terus terngiang di kepalaku. Jika memang kosong, lalu dengan siapa aku berbicara sejak tadi? Aku menutup mata rapat-rapat, menarik selimut hingga ke dada. Aku mencoba berdoa, meski pikiranku kacau. Ruangan terasa lebih sunyi dari sebelumnya. Bahkan suara AC terdengar menakutkan. Aku hanya ingin malam ini segera berakhir. Tapi justru di saat itulah, suara lain mulai terdengar. Isak tangis perempuan terdengar lirih. Suaranya datang dari ranjang kosong itu. Perlahan, tapi semakin jelas. Aku menutup telinga dengan selimut, berharap suara itu menghilang. Tapi tidak, tangisan itu justru terdengar semakin dekat, semakin menyayat, seolah seseorang sedang menangis tepat di sampingku. Entah kenapa, tubuhku seperti dipaksa untuk memperhatikan sumber suara itu. Ada dorongan kuat untuk membuka mata dan menoleh. Aku melawan rasa itu sekuat tenaga. Jantungku berdetak tak karuan. Dalam hati aku tahu, jika aku melihat, mungkin aku akan menyesal seumur hidup. Tapi rasa ingin memastikan kebenaran itu jauh lebih kuat. Dengan napas tertahan, aku membuka mata dan menoleh ke samping. Di atas ranjang kosong itu, sosok perempuan sedang duduk membelakangiku. Rambutnya kusut, bajunya lusuh dan kotor. Tangisannya terdengar tepat di hadapanku. Tubuhku membeku. Aku sadar, ini bukan wanita yang tadi mengajakku bicara. Ini sesuatu yang lain. Tangisan itu perlahan berhenti. Ruangan mendadak sunyi, terlalu sunyi. Aku menatap punggung sosok perempuan itu tanpa berkedip. Tubuhku kaku, seolah otot-ototku membatu. Aku ingin berteriak, ingin memanggil suster, tapi suaraku tertahan di tenggorokan. Dalam diam itu, aku menyadari satu hal. Keheningan ini jauh lebih menakutkan daripada tangisannya. Perlahan, bahu sosok itu bergerak naik turun. Bukan seperti orang bernafas, tapi seperti sendi yang digerakkan secara paksa. Aku menelan ludah, bau anyir tiba-tiba tercium samar. Aku tahu sesuatu yang sangat salah sedang terjadi di hadapanku, dan aku berada terlalu dekat untuk bisa menghindar. Tanpa peringatan, kepala sosok itu mulai bergerak, bukan menoleh, tapi berputar, perlahan disertai bunyi tulang yang saling bergesekan.
Aku membelalakkan mata, nafasku terhenti. Dalam hidupku, aku belum pernah melihat sesuatu yang begitu melanggar hukum tubuh manusia. Saat wajah itu akhirnya menghadapku, seluruh keberanianku runtuh. Kulitnya pucat seperti mayat, matanya putih tanpa pupil, mulutnya robek lebar hingga ke pipi, darah mengalir perlahan dari sudut bibirnya. Senyum itu bukan senyum manusia, itu adalah senyum sesuatu yang tahu aku tak bisa lari. Hehehe, udah tahu ya. Suaranya keluar lirih tapi menggema di kepalaku. Bibirnya bergerak tak sinkron dengan suara yang terdengar. Aku gemetar hebat, kepalaku terasa seperti ditekan dari dalam. Kalimat itu bukan pertanyaan, tapi pernyataan. Seolah sejak awal, aku memang ditakdirkan untuk melihatnya. Aku memalingkan wajah ke samping. Dalam sekejap, sosok itu sudah ada di sana. Jaraknya hanya sejengkal. Aku menoleh ke depan, dia menggantung di langit-langit. Rambutnya menjuntai ke arahku. Kemanapun aku menoleh, dia selalu ada. Mengawasiku, menertawakanku. Aku memejamkan mata sekuat tenaga, tapi itu kesalahan. Wajahnya justru muncul semakin jelas di pikiranku. Senyumnya melebar, tawanya menggema. Darah mengalir dari mulutnya, menetes satu persatu. Aku berusaha berdoa, tapi lidahku keluh. Bahkan menyebut nama Tuhan pun terasa mustahil. Tubuhku gemetar tak terkendali, dadaku terasa sesak. Air mataku mengalir tanpa suara. Aku sadar, manusia punya batas. Dan malam itu, aku telah mencapai batas paling ujung dari ketakutan. Jika ini berlanjut, aku tahu aku tak akan sanggup bertahan. Pandangan mataku mulai mengabur. Suara tawa itu perlahan menjauh. Kepalaku terasa ringan, lalu kosong. Dalam satu tarikan nafas terakhir, dunia di sekitarku runtuh menjadi gelap. Aku pingsan. Dan saat itulah, Tuhan seolah memberiku jalan keluar dari teror yang tak sanggup lagi aku hadapi. Aku tak tahu berapa lama aku tak sadarkan diri. Saat membuka mata, cahaya pagi menyinari ruangan. Ayah dan ibuku ada di samping ranjang. Mereka bilang aku sempat pingsan tengah malam. Aku hanya diam, karena ada satu hal yang tak berani aku ceritakan. Apa yang sebenarnya menemaniku semalaman di ruangan itu. Meski pagi datang dan matahari bersinar terang, rasa dingin itu masih melekat di tubuhku. Aku mencoba meyakinkan diri bahwa semua yang terjadi hanyalah mimpi buruk akibat trauma kecelakaan. Namun detak jantungku kembali tak beraturan setiap kali pandanganku tanpa sadar mengarah ke ranjang kosong di sampingku. Ada sesuatu yang tertinggal di sana. Sesuatu yang tidak ikut menghilang bersama gelapnya malam. Siang harinya, salah satu pasien di seberang ranjang memberanikan diri bicara. Dengan suara pelan, ia bertanya apakah aku juga mendengar tangisan semalam. Tubuhku langsung menegang. Jadi aku tidak berhalusinasi. Tangisan itu nyata, didengar oleh orang lain. Dan itu artinya aku memang tidak sendirian malam itu. Pasien itu melanjutkan, katanya ranjang di sampingku sering dibiarkan kosong. Bukan karena tidak ada pasien, tapi karena banyak yang meminta pindah setelah 1 atau 2 malam. Alasannya selalu sama, mendengar suara tangisan perempuan. Aku terdiam, setiap kata yang keluar dari mulutnya seperti potongan puzzle yang akhirnya saling menyatu. Sore itu, seorang suster senior menghampiriku. Dengan tatapan penuh iba, ia berbisik pelan agar tak didengar orang lain. Dahulu, ada seorang pasien perempuan meninggal di ranjang itu. Kakinya patah karena kecelakaan. Ia meninggal sendirian, tepat saat maghrib. Kakiku mendadak terasa nyeri meski sudah tergips. Kecelakaan, patah kaki, waktu maghrib. Semua sama persis denganku. Napasku tercekat, seolah sejak awal aku telah mengisi tempat yang dulu ia tinggalkan. Mungkin itulah alasan ia menemuiku, bukan untuk menakutiku, tapi karena kami memiliki nasib yang hampir serupa. Malam berikutnya aku dipindahkan ke ruangan lain, namun saat tirai ditarik, aku melihat sesuatu di pergelangan kakiku. Bekas tangan 5 jari terlihat samar seperti memar.
Aku menelan ludah. Aku tahu itu bukan bekas kecelakaan. Sejak malam itu, aku sering bermimpi tentang rumah sakit, tentang seorang perempuan yang duduk sendirian sambil menangis. Tapi kini ia tak lagi menyeramkan. Ia hanya menatapku, seolah ingin mengatakan sesuatu. Mungkin aku hanya dipilih untuk melihat, atau mungkin untuk diingatkan. Beberapa hari kemudian aku diperbolehkan pulang. Secara fisik, lukaku mulai membaik, tapi tidak dengan pikiranku. Setiap kali mendengar tangisan perempuan, bahkan dari televisi, tubuhku refleks menegang. Ada ketakutan yang menetap, tak terlihat, tapi selalu ada. Hingga kini, aku tak pernah lagi berani memacu motor saat maghrib, dan setiap melewati rumah sakit, ingatanku kembali ke ranjang kosong itu, ke tirai yang bergerak pelan, dan ke senyum yang tak seharusnya dimiliki manusia. Mungkin tidak semua makhluk ingin menakuti, ada yang hanya ingin ditemani. Namun jika suatu hari kalian berada di tempat sunyi saat maghrib, dan seseorang menyapa dari arah yang seharusnya kosong, pastikan dulu apakah dia benar-benar manusia.